Alah. Bisa dimulai, Mbak. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan membacakan hmm, hasil dari pembuatan PPT kami dari minggu yang kemarin, yaitu tentang struktur mikroba atau mikroorganisme. Baik, lanjut. Langsung aja ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Pendahuluan pengenalan mikroorganisme. Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Meskipun ukurannya sangat kecil, mikroorganisme memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka dapat ditemukan di mana-mana, dari dalam tubuh kita sampai di lingkungan sekitar, dan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Dalam pengenalan ini, kita akan menjelajahi berbagai jenis mikroorganisme, struktur dasar mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kita akan membahas peran penting mikroorganisme dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, industri, dan lingkungan. Dengan memahami lebih dalam tentang mikroorganisme, kita dapat memanfaatkan potensi positifnya dan mengelola risiko negatifnya secara lebih efektif. Lanjut. Selanjutnya. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki struktur sel yang unik. Secara umum, sel bakteri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan nukleoid. Dinding sel bakteri berfungsi untuk melindungi sel dari lingkungan luar dan mempertahankan bentuk sel. Membran sel bakteri bersifat semi permeabel dan mengatur lalu lintas nutrisi ion dan senyawa lain keluar masuk sel. Sitoplasma merupakan matriks intraseluler tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme, nukleoid, dan materi genetik bakteri yang tidak terbungkus oleh membran ini, seperti pada sel eukariotik. Boleh Mbak Lintang jelasin gambarnya, boleh? Mbak Lintang? Oke, oke ya. Yang di sini kita ada gambar dari yang namanya Plasmodium, terus ada sporozoa, sama yang ini yang flagellata. Hmm, ini yang Plasmodium. Tuh, ini lanjut ya. Bentar, Kak. Yang gambar nggak dijelasin.
bisa jelasin yang itu. Ya, kan yang paling luar berwarna hijau itu astaga, Morus yang terluar itu namanya Morusoid. Maaf kak, agak kayak nggak kelihatan ya. Terus yang kuning itu mitokondria. Terus di bawahnya mitokondria yang berwarna oranye apikoplas. Yang garis-garis merah itu microtubules. Dia punya nukleus juga yang warnanya pink itu. Di bawahnya merozoid coat itu ada plasma membran. Terus ada pelikular cisterna. Yang di tengah yang kecil-kecil merah-merah itu ribos. Ini bahasa Inggrisnya di sini dense granules. Ada rhoptri, ada yang ujung apikal apikal N ya. Terus yang ada biru polar rings. Untuk yang struktur sporozoa, yang kulit terluarnya ini pos, maaf ini plasma membran yang terluar. Terus yang di bawah ada posterior pole. Yang di ujung atas ada konoid, ada polar ring juga di bawahnya. Yang biru-biru gambarnya seperti air itu microname. Yang untuk yang warna coklat muda yang hampir seluruh bagian itu subpelikular. Yang oranye itu namanya rhoptri, yang hijau bulat-bulat itu dense granules, yang oranye maaf, yang ungu itu Golgi ya. Terus bagian yang bulat-bulat seperti sosis melingkar itu namanya apa ya? Itu bulat-bulat yang itu nukleus, di tengahnya nukleus ada nukleolus. Bawahnya itu ada mitokondria. Yang hijau kecil panjang apikoplas. Sama mungkin ya. Yang flagellata dia yang di luar itu dia ada flagella bebas, ada pelikel. Kemudian yang kayak bisa digerakkan itu membran gelombang. Ada inti selnya, di dalam inti sel ada nukleolus. Yang melingkar
Terus yang putih-putih granula vakuola makanan. Yang seluruh tubuh biru itu ada endoplasma sama ektoplasma. Terus juga ada kinetoplasma yang di ujung situ. Dan next saja Mbak, bisa diperhatikan sekali lagi ya nanti. Oke, makasih Mbak Lintang atas menjelaskan gambarnya. Untuk selanjutnya boleh di slide lagi. Boleh di lagi. Mbak, tolong mutkan mic-ku ya, aku agak susah nekannya. Gimana ini? Bentar. Gimana, Mbak? Oh, oh ya sudah Bu. Hilang. Oke, lanjut yang slide selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lintang, itulah struktur dari sel bakteri. Untuk slide selanjutnya ada pembahasan lagi, yaitu ini ya. Langsung di sini ya? Atau ada slide sebelumnya ada lagi nggak ya? Pesan ini ya. Bukan yang ini tadi yang ada gambar tiga apa tadi? Bukan yang ini Slide kayak aku kok lupa ya. Soalnya ini ada dokumen yang aku hilang. Kayaknya nggak. Oh, ya. Oke, yang selanjutnya. Pendapat ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang struktur sel virus. Virus adalah partikel infeksius yang tidak dapat benang untuk dapat memperbanyak diri. Struktur sel virus terdiri dari tiga komponen utama, selubung protein, asam nukleat, dan kadang-kadang lipid tambahan. Struktur sel virus terdiri atas bagian pusat. Bagian pusat mengandung ADN atau ARN dikelilingi oleh selubung atau kapsid dari protein. Kedua, kapsid. Kapsid dibangun oleh beribu-ribu molekul protein. Tiga, kopsomer atau capsomer mempunyai bentuk bermacam-macam seperti prisma, heksagonal, pentagonal. Keempat, bentuk bentuk virus. Bentuk virus bermacam-macam yaitu silindris, kotak, opal, memanjang dan polihedron. Kelima, ukuran virus lebih kecil dari bakteri antara 30 nm sampai 300 nm atau 1 nm sama dengan 10 dikurang 9 m. nanometer. Selubung protein disebut kapsid asam nukleat virus. Bentuk kapsid virus dapat bervariasi seperti bulat, kubus, atau helix. Asam nukleat virus dapat berupa DNA atau RNA yang mengandung instruksi genetik untuk memproduksi protein virus. Lipid tambahan jika ada membentuk lapisan luar yang disebut selubung virus. Struktur virus yang sederhana namun efektif membuatnya mampu menyerang dan menginfeksi sebagai jenis sel inang dari bakteri hingga sel manusia. Pemahaman tentang struktur virus sangat penting untuk memahami mekanisme infeksi dan mengembangkan strategi penanganan yang efektif. Mbak Lintang, jika ada yang mau disampaikan tentang gambar yang ini, boleh? Atau mau dilanjutkan?
Mau dijelaskan nggak? Ya, gini. Seperti yang di situ kan dijelaskan. Asam nukleat itu kan ada di dalam virus ya, di kepala virus. Kalau di yang bentuk seperti memanjang itu ada di kepalanya. Yang di kapsid itu ada di tengahnya, itu ada yang bentuk ular-ular itu. Kalau lipid itu yang menyelubungi virus ya. Nah, itu untuk yang bentuk memanjang tuh kapsidnya ada di kepala, di dalamnya ada DNA, RNA, ada leher, dia punya selubung ekor, punya serabut ekor juga, dan ada papan dasarnya ya. Kalau yang kapsid seperti ini, selubung di luar dan DNA, RNA-nya langsung in. Ya, itu aja ya informasinya yang ada di gambar. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tentang struktur sel protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang termasuk ke dalam domain eukariota. Sel protozoa memiliki struktur yang kompleks dan beragam, sesuai dengan fungsi dan habitat masing-masing jenis. Protozoa umumnya memiliki beberapa struktur penting, seperti nukleus, sitoplasma, membran sel, organel-organel sel, dan alat pergerakan. Nukleus pada protozoa berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi ruang sel di antara nukleus dan membran sel, tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Membran sel berperan sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam sel. Organel-organel sel seperti mitokondria, ribosom, dan vakuola memiliki fungsi-fungsi spesifik untuk mendukung kehidupan sel protozoa. Bisa dilihat sel protozoa itu gambarnya seperti yang di samping ya. Penjelasannya mungkin Mbak Lintang mau dijelaskan lagi atau dilanjutkan? Iya, ini yang beda itu yang ini ada paramecium dan flagellata. Kalau paramecium dia yang bergerak dengan rambut getar atau silia. Dia jenis ciliata. Kalau yang di bawah itu protozoa flagellata, dia bergerak dengan flagel ya. Kalau strukturnya banyak samanya, dia punya vakuola kontraktil, dia punya makronukleus, punya mikronukleus juga, ada vakuola makanan, dan organel-organel yang lainnya seperti di gambar bisa dilihat ya. Bentuknya hampir sama, tapi ini yang membedakan itu alat geraknya. Beda sedikitnya. Terima kasih. Itulah penjelasan dari Edward Everton. Untuk selanjutnya boleh. Alat pergerakan pada protozoa sangat bervariasi, mulai dari plagea atau bulu cambuk, silia, rambut getar, hingga pseudopodia. Struktur-struktur ini memungkinkan protozoa bergerak untuk mencari makan, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ini contoh-contoh dari protozoa ya, jenis-jenisnya yaitu terdiri dari rhizopoda, ciliata, flageta, sporozoa. Itu bisa dilihat gambar-gambarnya yang gimana jenis-jenisnya. Oke, selanjutnya.
Oke. Yang selanjutnya yaitu tentang struktur sel jamur. Sel jamur memiliki struktur yang unik dan berbeda dari sel-sel makhluk hidup lainnya. Dinding sel jamur terbuat dari kritin, ya suatu komponen karbohidrat yang kuat dan memberikan bentuk serta perlindungan pada sel. Inti selnya memiliki lebih dari satu kromosom dan tidak dilindungi oleh membran inti seperti pada sel hewan dan tumbuhan. Sitoplasma jamur mengandung organel-organel seperti mitokondria, ribosom, dan badan Golgi yang berperan penting dalam aktivitas metabolisme dan pertumbuhannya. Jamur juga memiliki struktur khusus seperti septum, hipa, dan spora yang memungkinkannya berkembang biak dan menyebar ke lingkungan. Itu bisa dilihat cara dia bereproduksi ya para untuk jamurnya bisa dilihat dari gambar tersebut bagaimana cara dia memproduksi dirinya ya, atau berkembang biak. Oke, selanjutnya perbedaan struktur mikroorganisme yaitu perbedaan itu bisa dilihat yaitu dari bakteri. Bakteri memiliki struktur sel yang relatif sederhana, terdiri dari dinding sel, membran sel, sitoplasma, dan inti sel yang tidak memiliki membran inti. Mereka berbentuk bervariasi seperti bulat, batang, atau spiral, dan umumnya memiliki ukuran mikroskopik. Yang kedua, yaitu virus. Virus memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan bakteri. Mereka terdiri dari materi genetik, DNA, dan RNA yang diselubungi oleh kapsid selubung protein. Virus tidak memiliki sel dan hanya dapat bereproduksi di dalam sel inang. Yang ketiga yaitu protozoa. Protozoa adalah mikroorganisme uniseluler yang memiliki struktur sel yang lebih kompleks dibandingkan bakteri. Mereka memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran inti, organel-organel intraseluler, dan kemampuan bergerak dengan menggunakan flagea atau pseudopodia. Yang keempatnya jamur. Jamur memiliki struktur sel yang unik, yaitu memiliki dinding sel yang tersusun dari kitin, memiliki inti sel yang dibungkus membran inti, serta memiliki hipa dan miselium sebagai struktur tubuhnya. Jamur dapat berbentuk uniseluler atau ragi, atau multiseluler atau kapang. Jadi beda ya bakteri, virus, protozoa, jamur. Perbedaannya bisa dilihat dari badan dari ini struktur badannya itu berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya fungsi struktur mikroorganisme. Struktur mikroorganisme memiliki fungsi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap bagian dari struktur sel mikroorganisme memiliki peran yang signifikasi dan vital untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan proses biologis di dalam sel. Komponen-komponen penting seperti dinding sel, membran sel, nukleus, ribosom, dan organel-organel lainnya berfungsi untuk menjaga integritas sel, melakukan metabolisme, reproduksi, dan interaksi dengan lingkungan. Misalnya, dinding sel bakteri memberikan bentuk dan struktur sel, sekaligus melindungi isi sel dari lingkungan luar. Membran sel berfungsi sebagai gerbang masuk keluarnya nutrisi, gas, dan senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan oleh sel. Selain itu, struktur mikroorganisme juga memainkan peran penting dalam bidang kesehatan, industri, dapat membantu mengembangkan obat-obatan, vaksin, dan teknologi untuk mengendalikan mikroba patogen. Di sisi lain, struktur sel mikroba yang unik juga dapat dimanfaatkan dalam bentuk
dimanfaatkan dalam proses fermentasi, produksi senyawa-senyawa biokimia